Abu Musa al-Asy'ari mengatakan kami dalam satu perjalanan pernah mengangkat suara kami dengan keras pada saat bertahlil dan takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar dengan suara keras. Lalu Nabi SAW mengingatkan, ini penting sekali. Nabi mengatakan, wahai manusia, bersikap lemah lembut terhadap diri kalian. Tidak usah teriak-teriak. Karena sungguhnya kalian tidak memanggil Tuhan yang tuli dan jauh. Tidak usah teriak-teriak sehingga Allah harus dengar dengan cara teriak. Enggak, Allah dengar kok. Allah maha mendengar. Dan juga Allah itu tidak jauh atau maha dekat. Artinya cukup dengan suara kecil, sudah cukup. Nah ini pernah Nabi SAW juga mengingatkan dalam riwayat lain, menguatkan ini ya. Kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Kalau kalian sedang turun, maka bertasbihlah. Lalu ada satu sahabat teriak dengan suara keras pada saat menukik untanya atau kudanya, Allahu Akbar gitu. Nabi SAW dekati. Lalu memanggil sambil mengatakan, kecilkan suaramu. Karena sungguhnya, zat yang sedang engkau sebut itu tidak tuli. Kita tidak usah teriak-teriak. Kalau dalam keadaan safar, perjalanan peperangan, kita dianjurkan tidak teriak-teriak, apalagi kalau sedang berzikir sendiri, atau kita sedang berzikir di masjid ya. Suara mungkin terdengar, tapi bukan berarti harus teriak-teriak sehingga akhirnya mengganggu orang lain tentunya. Ini adab yang harus kita ketahui teman-teman sekalian dalam berzikir itu sendiri. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita jadi mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu akhirnya kita tidak butuh lagi mencari Tuhan-Tuhan lain. Apapun yang terjangkau oleh mata kita di atas langit sana, di daratan bumi, dan juga di kedalaman lautan. Semuanya kembali kepada la ilaha illallah. Yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa semua itu kecuali Allah. Dan dengan beriman kepada Allah kita punya panduan hidup. Kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pekerjaan, dan semua aktivitas kita yang boleh dan tidak boleh. Sehingga hidup seorang muslim yang beriman kepada Allah akan selalu tertata dengan rapi. Dan juga tentunya puncaknya nanti di akhirat akan mendapatkan surga yang abadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian selalu banyak bersyukur atas nikmat ini dan tentu nikmat-nikmat yang lain yang sudah Allah siapkan kepada kita. Kemudian selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik teman-teman sekalian, di awal pertemuan kita berdoa dulu dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Allah juga menjadikan apa yang akan kita pelajari bermanfaat dan juga yang sudah kita pelajari di masa-masa lalu dan apa yang akan kita pelajari di akan datang nanti semuanya dengan ikhlas dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan kita dan diberkahi untuk mempraktekannya. Dan juga kita selalu doakan agar siapapun yang mengikuti acara kita ini baik secara live, offline, online, siaran ulang pun ya, kalaupun ini nanti insya Allah akan diangkat di medsos di siaran ulang agar semua hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga seluruh dosa-dosa kita dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan izinnya. Serta semoga sisa umur kita Allah panjangkan di atas ketaatan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan amal saleh tentunya dan juga pengampunan-pengampunan dosa. Dan kita selalu doakan negeri kita terciptakan menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dalam hal ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Serta juga Allah angkat perselisihan di antara mereka dan semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik sesuai dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan yang terbaik buat masyarakat serta juga menjadikan kita semua masyarakat yang selalu bergotong royong mendukung program-program positif selama bukan maksiat kepada Allah dengan pemerintah kita. Dan semoga Allah mudahkan utang negara kita terbayar dengan semudah-mudahnya serta juga menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lain. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita tercinta Indonesia, ataupun bagi masyarakat Indonesia, atau bagi agama Islam, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan selalu kita doakan saudara-saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di hari-hari sekarang di Palestina dan secara khusus Gaza dan Rafah, serta juga di Syria, di Yaman, di Irak, di Ugru, di Myanmar, dimanapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah menangkan mereka terhadap musuh-musuh mereka, serta Allah tegakkan juga kemerdekaan
kemuliaan buat mereka sehingga mereka leluasa bisa beribadah dan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, serta Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, semuanya disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan bedah buku yang mulia Riyadhus Shalihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, di mana buku ini alhamdulillah sudah tahunan kita membedahnya. Di awal-awal sebelum pandemi kita sempat offline, dan sekarang kita lebih banyak online tentunya. Dan itu tidak perlu mengurangi semangat kita untuk belajar, karena memang bagi seorang muslim dimanapun ada manfaat, maka mereka akan berlumba-lumba hadir dan juga meraih manfaat tersebut, terutama kalau ada penjelasan berhubungan dengan masalah syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan panduan hidup kita semuanya. Dan kita insya Allah melanjutkan pada kesempatan ini bab nomor 171, bab takbirnya musafir apabila menaiki bukit dan sejenisnya, tasbihnya apabila menuruni lembah dan semisalnya, dan larangan meninggikan suara ketika bertakbir atau semisalnya. Dari bab ini teman-teman sekalian, kita bisa coba ya untuk mengorek dulu sebuah mutiara ilmu yang mahal sekali. Karena Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama-ulama mereka tidak sembarangan menyusun bab. Dan juga mungkin umumnya para penulis ya, mereka pasti bertujuan dan memiliki target yang jelas dari judul yang sedang diangkat ya, karena mereka pasti ingin menyampaikan pesan penting dalam judul tersebut, sehingga pemirsa ataupun pembaca bisa memahami apa yang sedang diinginkan oleh penulis pada saat membaca judulnya ya. Kita di sini karena masih berhubungan dengan masalah bab safar ya, dan ini sudah kita jelaskan beberapa bab sebelumnya ya, berhubungan dengan masalah ini tentunya ya. Kita sudah menjelaskan berhubungan dengan masalah zikir dan doa sebelumnya ya. Apabila naik kendaraan, kita sudah membahas bab tentang membantu teman, kita juga sudah membahas tentang bab adab berjalan, singgah, menginap dan tidur dalam safar. Kita juga sudah membahas bab mencari teman untuk safar dan mengangkat salah seorang menjadi amir safar, dan juga kita sudah membahas anjuran keluar pada hari Kamis dan di pagi hari. Ini semua di bawah kitab nomor 7, yaitu adab bepergian atau safar. Dan kita akan masuk teman-teman sekalian bab 171, dan sebagaimana tadi saya katakan, coba kita korek dari mutiaranya di sini, yaitu bab takbirnya musafir apabila menaiki bukit dan sejenisnya. Jadi di sini ada sunnah Nabi SAW yang ingin ditekankan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Setiap Anda naik bukit, atau misalnya di masa kita sekarang ada pesawat ya, lagi take off, atau mungkin tidak harus bukit ya, tapi mungkin ada perjalanan Anda yang memang kulturnya atau struktur daripada jalanan itu memang menukik ya, ini sama. Atau mungkin Anda sedang naik ya, tangga misalnya, Anda naik ke atas. Semua ini termasuk ada sunnah Nabi SAW untuk bertakbir, membaca Allahu Akbar ya, sampai Anda berada di jalan yang datar ya. Begitu juga di sini dikatakan bahwasanya bertasbih apabila menuruni lembah ya, atau bisa ditarik tadi semuanya sama. Pesawat kalau landing, kalau Anda sedang melewati struktur jalan yang mungkin naik turun ya, atau misalnya Anda sendiri turun tangga ya, termasuk sunnah Nabi SAW Anda bertasbih. Serta juga ada poin penting di sini, larangan meninggikan suara ketika bertakbir atau semisalnya ya. Jadi cukup kita mengangkat suara sebatas kita mendengarnya. Tak perlu teriak-teriak. Ini bagian daripada adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, wa dunal jahri minal qaul, dan tidak teriak-teriak pada saat sedang berzikir ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan bacakan teman-teman sekalian hadis pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, dan ini hadis nomor 982 dari awal belajar. Berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Bila kami mendaki jalan yang menanjak, maka kami membaca takbir, Allahu Akbar. Dan apabila kami turun, kami membaca tasbih atau subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Riwayat ini dikuatkan juga dengan riwayat yang setelahnya, riwayat nomor 983 dari awal belajar. Saya bacakan sekaligus karena mirip, dan kita akan ambil mutiara pelajarannya sekaligus juga ya, satu sekalian gitu. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yujushuhu idza alau thanaya kabbaru."
wa idza habatu sabbahu. Apabila Nabi SAW dan pasukannya menaiki bukit, maka mereka bertakbir. Dan apabila mereka turun, maka mereka bertasbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dua buah riwayat ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Kita mulai dulu dari hadis nomor 982. Pelajaran pertama adalah keutamaan dan kedudukan Jabir radhiyallahu anhu, di mana sahabat ini yang menukil kepada kita tentang riwayat ini, ya, dan mereka tidak menukil perbuatan dan sikap mereka begini kecuali mereka sudah mengambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya beliau mengatakan kunna, kami. Di sini ada isyarat bahwasanya beliau dengan para sahabat dan juga bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian pelajaran kedua, kita langsung pindah ke hadis nomor 983, kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sama tadi dengan Jabir, karena beliau yang menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW dengan pasukannya, kalau menaiki sebuah bukit, maka mereka bertakbir, kalau mereka turun, maka mereka bertasbih. Ini berarti kedudukan Abdullah bin Umar, karena beliau mengatakan, bukan beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, beliau menceritakan tentang sikap dan perbuatan Nabi SAW. Pelajaran ketiga, teman-teman sekalian, kedua buah hadis ini memberikan penyampaian kepada kita tentang sunnah Nabi SAW, yaitu apabila sedang menukik, ya tadi sudah saya kasih dalam pembukaan bab kita, apakah kita menukik itu kendaraan kita sedang menukik, atau struktur jalanannya naik turun, atau Anda sedang take off pesawat, atau Anda sedang naik tangga, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebatas kita yang mendengarnya. Ya, ini sunnah Nabi SAW. Dia tidak ada salahnya, toh Anda pada saat naik tangga, Anda akan naik. Kenapa Anda tidak selimuti itu dengan, tanda kutip sini, selimuti, Anda tidak ikuti itu dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat Anda turun, bukankah kita hampir setiap hari ada saja ya interaksi naik turun ini, itu sudah umum ya, mungkin di rumah yang punya tangga, mungkin kita datang ke sebuah lembaga, kantor, kita ke mall, pasar, umumnya ada tangga ya. Kalau kita naik, kita membaca Allahu Akbar. Dan kalau kita turun, kita mengucapkan Subhanallah. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil. Dan tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Kalau kita juga turun, misalnya pesawat lagi take off, ya, kan memang dia pasti take off. Daripada kita diam saja bertakbir. Begitu juga pada saat dia landing, daripada kita diam saja kita bertasbih. Maka insya Allah ini akan menyempurnakan pahala yang bisa kita dapatkan dari safar kita itu. Dan semoga saja juga ini mendatangkan keberkahan, memberikan keselamatan kita dalam perjalanan tentunya. Karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis lain disebutkan, Allah berfirman, aku akan selalu dengan hambaku apabila dia mengingatku. Kita masuk hadis selanjutnya teman-teman sekalian, masih di bab yang sama, hadis ketiga dalam bab ini, dan ini urutan 984 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala min al-hajj aw al-umrah kullama awfa ala thaniyatin aw fadfadin kabbara thalathan thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir aibuna taibuna abiduna sajiduna ya rabbina hamidun sadaqallahu wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW kembali dari haji atau umrah, setiap kali beliau menaiki bukit atau jalan tanjakan naik ke atas, beliau bertakbir 3 kali, kemudian mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, baginyalah kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dalam kondisi bertobat, menyembah dan bersujud kepada Tuhan kami seraya memujinya. Maha benar Allah dalam janjinya. Dia telah menolong hambanya dan mengalahkan pasukan Ahzab. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Bagi yang pegang bukunya, masih di nomor urut yang sama, ada tambahan di bawah. Dan dalam riwayat Imam Muslim, kalau tadi riwayat Bukhari Muslim, kalau ini riwayat Imam Muslim saja, idza qafala minal juyushi awis saraya awil haji awil umrah. Apabila beliau pulang dari peperangan dengan pasukan besar atau kecil, atau dari haji ataupun juga umrah. Nah, ini semuanya menguatkan riwayat tadi yang sudah kita sebutkan. Baik teman-teman sekalian, riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Seperti biasa yang sudah mengikuti metode kami menyampaikan pelajaran hadis, kalau ada sahabat, ada tabi'in yang menjadi penyebab menceritakan kronologis hadis, maka ini kita sebutkan keutamaan beliau secara khusus. Kemudian yang kedua
adanya penyebutan tentang Nabi SAW mengerjakan ibadah haji dan umrah. Ini sekaligus menepis orang sebagian yang mengatakan Nabi belum pernah haji atau umrah misalnya. Ya. Karena dalil sangat kuat. Beliau mengatakan haji walaupun cuma sekali seumur hidup. Dan beliau juga pernah melaksanakan ibadah umrah beberapa kali. Ya. Dan ini jelas sekali kalau Nabi SAW dikatakan setiap kembali dari haji dan umrah. Riwayat tadi yang pertama, Bukhari Muslim. Riwayat yang kedua, disebutkan juga bahwasanya Nabi SAW kalau balik dari peperangan bersama pasukannya, atau haji ataupun umrah, ya, itu semuanya juga beliau melakukan perbuatan yang sama. Berarti dalam hidup Nabi SAW itu ada variasi kegiatan, ya, ibadah-ibadah diantaranya haji dan umrah, diantaranya juga berperang atau jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sekaligus memberikan pelajaran ketiga buat kita teman-teman sekalian, bahwasanya memang dalam kehidupan Nabi SAW, tadi pelajaran kedua ada haji dan umrah. Pelajaran ketiganya adalah adanya peperangan di masa hidup Nabi SAW. Ini sekaligus juga menepis, ya, sebagian orang yang melemparkan syubhat untuk apa dibahas bab jihad di masa sekarang. Udahlah itu di masa Nabi. Oh, subhanallah, di masa Nabi terjadi berarti akan terus menjadi syariat bagi umatnya, gitu kan? Tentu dibutuhkan seperti teman-teman kita di Palestina, kalau mereka tidak berperang, tidak berjihad, maka tidak akan pernah lepas dari penjajahan. Sebagaimana juga kita dulu Indonesia, kalau kita tidak mengumandangkan jihad bagi kaum muslimin, mungkin kita tidak berlepas dari belenggu Belanda, Portugis di beberapa wilayah Portugis, kemudian Jepang. Semua itu kan banyak negara-negara yang memang tamak untuk merebut negara kita di masa itu. Tapi dengan kita mengumandangkan jihad, kita berperang, kita melawan, meninggikan kalimat Allah SWT, maka bisa merdeka. Nah begitulah yang terjadi pada negara-negara umumnya di muka bumi ini. Penjajah-penjajah dihadapin, dan yang paling kuat adalah dengan syiar Islam atau jihad. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi tentu dengan ilmu yang benar, tata cara yang benar, ada rukun-rukun, ada syarat-syarat yang harus difahami. Terus selanjutnya teman-teman sekalian, pelajaran keempat. Adanya sunnah Nabi SAW kalau sedang menukik, ya, maka bertakbir 3 kali. Ya, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi kan riwayat yang sebelumnya cuma menyebutkan Nabi kalau sedang menukik bertakbir, tapi tidak disebutkan jumlahnya. Nah kalau di sini Nabi SAW disebutkan jumlahnya, beliau bertakbir 3 kali. Hanya saya ditambah dengan zikir yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya lah kerajaan dan puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Nah ini kita sunnah membacanya, kemudian ditambah dengan aibun. Kami kembali, sudah kembali dari peperangan, dari ibadah, dari safar. Taibun, dalam kondisi bertobat pada Tuhan kami. Abidun, kami menyembah Tuhan kami. Sajidun, dalam kondisi kami akan siap selalu sujud kepada Tuhan kami. Di Rabbina hamidun, dan kami selalu memuji Tuhan kami. Sadaqallahu wa'dah, Allah telah benar dengan janjinya. Wa nasara abdah, dan memberikan kemenangan pada hambanya. Serta wahazamal ahzab wa'dah, dan mengalahkan pasukan ahzab sendirian. Nah ini sunnahnya kita membaca itu. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadits ini yang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi adalah, ini pelajaran keempat. Pelajaran ketiga adalah, pelajaran pertama adalah kedudukan Abdullah bin Umar. Pelajaran kedua adanya haji dan umrah di masa hidup Nabi SAW. Pelajaran ketiga adanya peperangan di masa Nabi SAW. Pelajaran keempat adanya sunnah untuk bertakbir 3 kali pada saat menukik dan membaca tambahan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita tambah dengan doa lain, aibun, ya, taibun, abidun, sajidun, li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Ini dianjurkan untuk dibaca. Baik, pelajaran kelima yang bisa kita ambil adalah kita coba rincikan daripada hadis-hadis ini. Ya, doa ini maksudnya zikir terakhir, ya. Pelajaran kelima ini kita langsung saja masuk menjelaskan tentang isi doa, ya gitu. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir adalah masyhur sekali. Zikir yang mengingatkan lagi seorang hamba tentang pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengikrarkan selalu dalam lisan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak Tuhan, tidak ada penyembah, pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sekutu bersamanya. Allah tidak butuh sekutu-sekutu. Apakah jimat, batu, jin, syaitan, ya, kemudian malaikat, awan, bintang-bintang, semuanya enggak ada. La syarikalah, tidak ada sekutu bersamanya, ya. Lahul mulku, dialah pemilik kerajaan yang sebenarnya. Menyadarkan kepada kita, walaupun raja dunia manusia tetap membaca ini kalau dia seorang muslim. Berarti dia menyadari bahwasanya bukan dia cuma raja sementara di dunia, presiden sementara. Raja sebenarnya adalah Allah, lahul mulk, kerajaan abadi, walahul hamd, puji-pujian yang terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala,
wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan, ya. Ini mengingatkan kita tentang kekuatan tauhid agar kita selalu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman sekalian, di saat kita sehat, di saat ada nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Berarti hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan di saat kita sedang ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar itu hanya Allah. Maka kenapa harus kita bergantung pada makhluk? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian ada tambahannya, aibun, kami telah kembali. Maksudnya kami kembali dari safar ini, dari haji dan umrah, dari silaturahim keluarga, dari bisnis, dari safar mana saja, rekreasi keluarga, dari peperangan jihad. Maksudnya dengan izin Allah kami bisa kembali lagi. Masih diberikan kesempatan dan umur, ya. Lalu dikuatkan dengan itu, dalam kondisi taibun, taubat kepada Tuhan kami. Artinya kalau selama perjalanan kami, atau semasa hidup kami yang lalu ada dosa-dosa, kami juga ingin bertobat kepada Tuhan kami. Taibun berarti kita sudah langsung seperti orang minta taubat kepada Allah, atau menyatakan taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah dengan abidun, kami menyembah Tuhan kami. Kami akan terus mempertahankan penyembahan ini sampai kami meninggal. Kemudian sajidun, dalam kondisi kami sujud kepada Tuhan kami. Li Rabbina hamidun, dan kepada Tuhan kami terus memuji dan bersyukur. Kemudian ditambah, ini tambahan zikir yang terakhir berhubungan juga dengan masalah mengingatkan kepada kita bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di perang Ahzab atau di perang Khandak, ya, yang biasa kita kenal dengan perang Parit. Di tahun 5 Hijriah, pada saat muslimin di kota Madinah diserbu, dia dikepung dengan 10.000 pasukan berkuda, berkumpul dari 4.000 Quraisy, 4.000 prajurit, kemudian ada dari Ghatafan 4.000, ada 1.000 dari Yahudi dan 1.000 dari gabungan suku-suku yang lain yang ingin merebut Madinah di masa itu. Lalu mereka mengepung Madinah kurang lebih 43 hari, dan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka dengan mengirimkan kepada mereka angin yang sangat kuat, maka bubarlah semua pasukan tersebut. Makanya dikatakan di sini, sadaqallahu wa'dah. Allah telah benar janjinya. Maksudnya orang-orang beriman akan diberikan kemenangan asal mereka tulus dengan keimanan mereka. Kemudian wa nasara abdah, dan telah memberikan kemenangan kepada hambanya, maksudnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa hazamal ahzaba wahda, dan telah mengalahkan pasukan Ahzab. Ahzab adalah jamak daripada hizib, artinya kelompok-kelompok. Karena pasukan tadi saya katakan 10.000 yang mengepung Madinah, itu terdiri dari banyak sekali suku-suku. Tapi yang paling banyak menyumbang personel peperangan adalah 4.000 pasukan Quraisy, 4.000 Ghatafan, 1.000 Yahudi, dan sisanya dari pasukan-pasukan suku-suku Arab kecil-kecil yang setelah perang Ahzab, Nabi SAW memerangi mereka satu persatu tentunya untuk memberikan pelajaran. Dan sebelum beliau meninggal dunia, beliau SAW sudah menyempurnakan, ya, penaklukan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan faedah yang bisa kita ambil dari makna doa ini. Dan ini faedah kelima dari hadis. Kita masuk hadis selanjutnya teman-teman sekalian, dua hadis lagi dalam bab ini. Hadis nomor 985 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafira fa'ausini. Qala 'alaika bi taqwallah wat takbiri 'ala kulli syaraf. Falamma walla ar-rajulu qala Allahumma twi lana al-bu'da wa hawwin 'alaina as-safar. Wahawwin Allahumma twi lahu al-bu'da wa hawwin alaihi safar. Bahwa ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya hendak bepergian, maka wasiatkanlah kepadaku. Maka Nabi SAW mengatakan, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan bertakbir pada setiap tanjakan. Maka tak kala orang itu pergi, Nabi SAW berdoa, ya Allah, persingkatlah jarak yang jauh untuknya dan mudahkanlah perjalanan baginya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan tentang kronologis disebutkannya hadis ini. Yang kedua, pentingnya seseorang itu teman-teman sekalian memang mengatur juga waktu safar dalam hidupnya. Ya, jadi memang kita dianjurkan untuk safar. Hanya saja kalau bagi perempuan dianjurkan safarnya menggunakan mahram atau ditemani oleh mahramnya. Ya, kecuali safar haji dan umrah. Ya, ini ada pengecualian, pendapat sebagian ulama membolehkan, ya. Tetapi safar-safar yang harus dengan mahramnya. Kalau laki-laki umumnya, dan safar laki-laki dan perempuan dalam Islam selama safarnya demi kebaikan, misalnya silaturahim keluarga, menuntut ilmu, haji dan umrah, ya, jihad, semua ini gak ada masalah. Tapi kapan safarnya untuk maksiat kepada Allah, maka dia harus batalkan.
Sebagaimana kata Nabi SAW, siapa yang bernadar untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT, dia kerjakan. Dan siapa yang bernadar untuk mengerjakan maksiat, maka dia batalkan. Maka kita batalkan. Kapan tujuan kita untuk menipu, untuk mencuri, untuk membunuh, untuk berzina, dan apa saja, maka wajib dibatalkan sebelum nanti datang konsekuensi hukuman daripada perbuatan pelanggaran tersebut. Ingat teman-teman sekalian, ketaatan dipelajari untuk diterapkan, sementara dosa dipelajari untuk dijauhi. Semoga Allah maafkan tentu yang lalu-lalu. Ya, tapi kedepannya setelah belajar seperti ini, kita coba menjadikan itu sebagai prinsip hidup kita, agar kita hanya safar untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering kami sampaikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, wasafir fafis safaru khamsu fawaidin, dan safarlah kalian, kan dalam safar ada 5 manfaat, gitu kan? Kemudian beliau menyucikan tafriju hammin, menghilangkan rasa sumpah, waqtisabu ma'isyatin, dan memberikan pendapatan hidup. Ilmun, mendapatkan ilmu, wa adabun, tata krama, wa suhbatu majidin, dan persahabatan yang ya baik. Karena kita bisa mengenal orang justru lebih dekat, dan ketulusan dalam bersahabat justru kalau kita safar. Ya, seperti itulah. Kemudian yang pelajaran ketiga, pentingnya seseorang minta wasiat dari orang yang dianggap lebih alim dari dia. Ya, lebih bertakwa kepada Allah. Bilang, tolong wasiatkan saya, nasihati saya. Ada pesan nggak? Saya ini mau safar, saya mau ini, saya mau itu. Dan ini boleh ditarik dalam semua lini kehidupan kita, walaupun tidak untuk safar. Misalnya kita mau memulai usaha, kita mau pernikahan, kita mau pindah rumah, nggak ada salahnya meminta saran dari seorang yang alim. Karena mungkin dia mengetahui beberapa hal dari ajaran-ajaran Nabi SAW yang bisa bermanfaat buat kita. Atau minimal mengingatkan kembali kita apa yang sudah diajarkan itu, ya, atau apa yang pernah kita pelajari, karena dia mengingatkan kembali. Itu penting sekali. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim mengatakan, kami tidak pernah bertemu kemudian kami berpisah walaupun hanya sejenak, kecuali kami selalu mengatakan satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah, ayo kita menambah iman kita sesaat, walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, demi waktu masa kalian hidup di dunia. Innal insana lafi khusr. Banyak sekali manusia dalam keadaan rugi dan menyesal nanti di hari kiamat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk dengan keimanan dan amal salehnya, wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkanlah kebenaran ini, wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan agar bersabar di atas kebenaran tersebut sampai ajal datang. Lalu mereka berpisah walaupun hanya mengingatkan surah Al-Asr. Jadi penting sekali untuk meminta wasiat. Makanya sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya mau safar, tolong wasiatkan kepada saya. Kalau mungkin ada yang mau pindah rumah, mungkin sama, minta juga wasiat. Mungkin ada yang mau menikah, minta wasiat. Maka itu satu hal yang dibolehkan dalam agama kita. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah pentingnya juga seseorang muslim bertakbir, menjalankan adab-adab yang diingatkan Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan di sini, sebelum bertakbir, ini wasiat, ini pelajaran keempat, pentingnya seseorang selalu saling mengingatkan masalah takwa. Bertakwa kepada Allah SWT atau tunduk dan patuh kepada Allah SWT dalam setiap keadaan, baik itu mukim ataupun musafir. Nah, kalau orang mukim, biasanya mukim itu kayak lagi di tempatnya, di sekitar keluarganya, lingkungannya, itu lebih terjaga. Karena dia masih punya rasa malu untuk mengerjakan perbuatan dosa. Tetapi kalau sudah safar, apalagi sendirian, ini akan luar biasa pengaruhnya, gitu kan? Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang lain, kalau seandainya seseorang tahu apa yang aku ketahui dalam safar sendirian, maka aku tentu dia tidak akan melakukannya, gitu ya. Atau kama qala Nabi SAW. Nah, ini penting sekali. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, pelajaran yang kelima yang bisa diambil, pentingnya seseorang muslim bertakbir. Ini sunnah Nabi SAW kalau tadi sedang menukik atau menanjak. Ya. Pelajaran keenam, pentingnya juga seseorang mendoakan saudaranya muslim yang lain. Ya, di sini Nabi SAW mendoakan orang yang tadi minta wasiat itu, agar Allah Subhanahu Wa Taala persingkat jaraknya dan juga mudahkan perjalanannya. Ini sudah kita bahas ya, tentang doa safar di hadis pertama dalam bab kita, tentang masalah doa safar yang dianjurkan, yang sudah kita panjang lebar rincikan. Tentu makna-maknanya bisa kembali nanti ke hadis itu teman-teman sekalian. Tapi di sini pentingnya seseorang mendoakan. Ya, misalnya saudara kita muslim sudah sukses dari sisi finansial, kita doakan. Sudah sukses dalam rumah tangga, kita tetap doakan. Apalagi yang belum sukses, gitu ya. Dan kalau Anda mengatakan, untuk apa Ustaz saya mendoakan orang yang sudah sukses? Ada hadis Nabi SAW menyampaikan pesan masalah ini. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendoakan saudaranya muslim, maka ada malaikat di atas kepalanya akan mengatakan, walaka mithlu, walaka mithlu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama.
Jadi kalau kita doakan kebaikan orang yang sudah sukses, seakan-akan kita sedang doakan diri kita dan malaikat mendoakan agar kita dapat yang sama, gitu kan? Anda mau sukses, selalu doakan orang lain. Kalau orang itu misalnya lagi sakit, kita doakan kesembuhan, atau orang itu belum sukses, kita doakan. Maka sama kita seperti sedang mendoakan diri kita untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Nah, ini termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis terakhir teman-teman sekalian dalam bab nomor 171 ini, yaitu hadis nomor 986 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, fa kunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innahu ma'akum innahu sami'un qarib." Kami pernah, ini kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Ketika kami menaiki bukit dari sebuah lembah, kami membaca tahlil, ya, la ilaha illallah, dan takbir, Allahu Akbar, dengan suara tinggi. Maka Nabi SAW bersabda, wahai manusia, bersikap lemah lembutlah terhadap diri kalian, karena sungguhnya kalian tidak memanggil Tuhan yang tuli dan jauh. Sesungguhnya Dia Allah selalu bersama kalian, Dia itu maha mendengar lagi maha dekat. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian langsung saya kita korek mutiaranya. Yang pertama, kedudukan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita tentang hadis ini. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, pentingnya seseorang bersafar dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, ya, sehingga kita terbawa dengan mereka. Di sini Abu Musa al-Ash'ari menceritakan safar bersama Nabi SAW. Tapi kita juga boleh safar dengan orang-orang yang baik, dan ini pengaruh besar, ya. Kalau kita safar dengan orang yang taleh, yang buruk akhlaknya, ya, yang jauh dari agama, ini bahaya sekali, ya. Karena dia bisa mengajak kita atau menceritakan kepada kita, ya, atau memprogramkan buat kita maksiat kepada Allah SWT. Kita bisa terpengaruh, apalagi kita jauh dari lingkungan kita, gitu kan. Maka penting sekali memilih teman-teman safar ini. Pelajaran yang ketiga, ya, pentingnya seseorang mengetahui adab-adab dalam berdoa dan munajat kepada Allah serta berzikir, yaitu diantaranya tidak mengeraskan suara. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, kami dalam satu perjalanan pernah mengangkat suara kami dengan keras pada saat bertahlil dan takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, dengan suara keras. Lalu Nabi SAW mengingatkan, ini penting sekali. Nabi mengatakan, wahai manusia, bersikap lemah lembut terhadap diri kalian. Tidak usah teriak-teriak. Karena sungguhnya kalian tidak memanggil Tuhan yang tuli dan jauh. Tidak usah teriak-teriak sehingga Allah harus dengar dengan cara teriak. Enggak, Allah dengar kok. Allah maha mendengar. Dan juga Allah itu tidak jauh atau maha dekat. Artinya cukup dengan suara kecil, sudah cukup. Nah, ini pernah Nabi SAW juga mengingatkan dalam riwayat lain, menguatkan ini, ya. Kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Kalau kalian sedang turun, maka bertasbihlah. Lalu ada satu sahabat teriak dengan suara keras pada saat menukik untanya atau kudanya, Allahu Akbar, gitu. Nabi SAW dekati, lalu memanggil sambil mengatakan, kecilkan suaramu. Karena sungguhnya, zat yang sedang engkau sebut itu tidak tuli. Kita tidak usah teriak-teriak. Kalau dalam keadaan safar, perjalanan peperangan, kita dianjurkan tidak teriak-teriak, apalagi kalau sedang berzikir sendiri, atau kita sedang berzikir di masjid, ya. Suara mungkin terdengar, tapi bukan berarti harus teriak-teriak sehingga akhirnya mengganggu orang lain tentunya. Ini adab yang harus kita ketahui teman-teman sekalian dalam berzikir itu sendiri. Nah, dengan ini alhamdulillah bab nomor 171 sudah selesai. Kita akan masuk bab nomor 172. Bab 172 ini berbunyi bab anjuran berdoa ketika safar. Memperbanyak doa. Kalau doa safar sudah kita pelajari teman-teman sekalian, ya. Kalau masih ingat, kita pelajari itu di awal bab kita. Ya. Di awal bab, di awal kitab kita ini, ya. Itu ada doa safar. Ya. Ya. Maaf, itu di bab nomor 170. Di hadis nomor 979. Itu sudah kita pelajari doa yang dianjurkan baca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma nas'aluka fi safarina hadza birra wa taqwa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'da. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wal walad sudah tambahannya, ya. Dan ini ditambah kalau kita pulang, aibuna taibun abidun li rabbina hamidun, yang mirip dengan tadi doa sebelumnya, ya, atau yang kita pelajari pada hari ini.
Itu sudah, ini yang kita pelajari di bab 172, bukan lagi membaca doa safar, tapi dianjurkan memperbanyak doa sementara perjalanan safarnya. Jadi kita mulai dengan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah, berdoa apa saja. Sisipkan waktu teman-teman dari Jakarta ke Bandung, dari Jakarta ke Bogor, dari manalah, dari Jakarta ke luar negeri, atau dari Indonesia, kemana saja, atau dari kota ke kota, intinya Anda safar. Maka siapa sebentar waktu, 1 menit, 2 menit, Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah maafkan kesalahanku, ya Allah terima amal-amalku, ya Allah panjangkan umurku di atas ketaatan. Berdoa. Keselamatan untuk orang tua, untuk kerabat, untuk pasangan hidup, untuk anak-anak. Diberkahi semua apa yang Allah berikan. Minta sesuatu yang besar kepada zat yang maha besar tentunya. Dan kita minta agar Allah SWT memberikan kita kesempatan meraih pahala mumpung hidup. Sehingga akhirnya dengan doa-doa itu, kalau Allah ijabah, kita akan mendapatkan peluang banyak sekali kesempatan untuk meraih derajat yang tinggi di surga nanti. Nah ini yang dimaksud yang sedang kita ingin bahas. Bab 172, bab anjuran memperbanyak doa ketika safar. Hadis pertama nomor 987 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Da'watul madlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladi." Ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya, ada pasti diijabah, yaitu doa orang yang dizalimi, doa musafir, dan doa buruk, tanda kutip ya di sini tanda kurung, orang tua untuk anaknya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dalam bab ini cuma ada 1 hadis ya, sebagaimana juga hadis setelahnya, bab setelahnya 173, ya itu ada juga sebuah hadis saja. Kita baca semuanya insyaallah. Baik, dari hadis ini teman-teman langsung saja kita ambil pelajarannya. Yang pertama, ada doa semuanya. Kalau seorang muslim sampaikan dengan ikhlas, mengikuti adab dan tata keramanya. Tadi saya bilang mulai dengan Alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji Allah dan baca salat kepada Nabi SAW. Kemudian dia sampaikan hajatnya selama dia tidak minta yang haram. Tidak ada makanan, minuman dan pakaian haram yang dia sedang konsumsi atau kenakan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Sebagaimana hadis Nabi SAW, tidak ada seorang muslim di muka bumi ini berdoa kecuali Allah ijabah. Hanya saja melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa diberikan langsung, ya, atau dia dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan dan dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi ada 3 tahapan. Nah di sini teman-teman sekalian juga ada doa yang di saat kita kerjakan di waktu itu dan di tempat itu lebih mustajab, lebih cepat diterima oleh Allah SWT. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ada 3 doa mustajab, la syakka fihin, maksudnya tidak ada keraguan, tidak ada lagi hambatan untuk diterimanya. Nah ini berarti adanya anjuran untuk memaksimalkan waktu-waktu mustajab. Tentu yang kita bacakan dalam hadis ini dan kita rincikan sebentar lagi insyaAllah, bukan berarti terbatas hanya 3. Tapi cukup banyak waktu-waktu yang mustajab atau akan diterima doa. Seperti sepertiga malam, di saat hujan turun, ya saat sedang puasa. Cukup banyak doa-doa yang mustajab. Tapi disebutkan dalam hadis ini ada 3 yang dikelompokkan oleh Nabi SAW. Jadi pelajaran pertama adalah adanya doa-doa yang mustajab atau waktu dan tempat yang dipastikan lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran kedua tentang jenis doa pertama yang mustajab, yaitu doa orang yang terzalimi. Nah khusus doa ini teman-teman sekalian, ulama mengatakan diterima oleh Allah dari muslim atau orang kafir. Dua-duanya diterima. Khusus doa ini. Satu-satunya doa orang kafir yang diterima adalah doa orang yang terzalimi. Jadi kalau ada staf Anda, pegawai Anda, orang non-muslim atau tetangga Anda atau siapa saja, dan Anda zalimi dia, maka tetap dia kalau berdoa sama Allah memberikan Anda balasan, Allah akan terima walaupun dia kafir. Ya, khusus doa ini saja. Doa yang lain Allah tidak terima dari orang kafir gitu. Tapi doa ini luar biasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada sebagian ulama menambahkan juga ada doa orang kafir yang lain diterima, itu doa meminta petunjuk. Misalnya dia mengatakan seperti kasus Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah mengatakan, ya Allah, di saat dia mengatakan kepada Abu Jahal, bagaimana kau menyakiti Muhammad sementara saya di agamanya, padahal dia belum masuk Islam. Maka dia bingung dengan pernyataan ini dan bagaimana dia menghadapi masyarakat Mekah di saat itu. Maka dia berdoa sambil mengatakan, ya Allah, kalau seandainya agama Muhammad benar, maka bukakan hatiku. Kalau agama ini tidak benar, maka alihkan dari aku. Jadi dia berdoa dalam kondisi dia masih kafir, maka besoknya dia syahadat kepada atau di hadapan Nabi SAW. Ini jenis doa orang kafir yang diterima. Ada yang mengatakan cuma 1 saja, yaitu doa orang terzalim. Ada juga yang mengatakan ditambahkan
doa pada saat dia minta agar diberikan petunjuk ke agama Allah itu juga diterima oleh Allah SWT. Saya cenderung dengan pendapat yang kedua mengatakan dua-duanya ini boleh diterima dari orang kafir. Baik, yang penting teman-teman sekalian kita ambil pelajarannya, doa orang terzalimi. Anda kalau sedang terzalimi, Anda bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hak Anda diberikan oleh Allah, gitu kan? Bahkan bisa lebih parah lebih daripada itu, Anda bisa minta agar Allah hukum orang yang menzalimi Anda, itu bisa saja. Cuma kami sering memberikan opsi saja, bukan suatu keharusan ya. Kalau Anda sedang marah sama orang, Anda terzalimi, harta Anda diambil, Anda ditipu, Anda disakiti, Anda boleh mendoakan kehancuran buat dia, bisa saja. Ya, dan Allah terima karena Anda terzalimi. Nabi sudah bilang la syakka fi, tidak ada keraguan dalam penerimaannya. Atau tapi kalau Allah ijabah dan misalnya matanya dibutakan, kakinya pincang, itu berarti sebatas hanya sekedar dendam saja, selesai. Habis itu Anda tidak dapat apa-apa. Tapi opsi dari kami adalah kenapa Anda tidak mengatakan ya Allah berikan dia hidayah, gerakkan hatinya supaya dia menyadari kesalahannya, supaya dia mengembalikan hak saya. Itu jauh lebih baik. Kalau Allah ijabah, karena Anda terzalimi, Allah bisa ijabah, lalu dia kembalikan hak Anda akan dapat faidah, dapat pahala doanya, dapat hak Anda kembali, dan semenjak orang itu dapat hidayah karena doa Anda, setelah itu Anda akan panen pahala perbuatan-perbuatan kebaikan dia. Kan gitu, itu lebih baik. Ini pelajaran kedua dari hadis, yaitu doanya orang yang terzalimi dan rincian hukum-hukum di dalamnya. Baik, pelajaran ketiga dari hadis adalah yang jadi saksi bahasan kita, doa musafir. Setiap Anda safar, doa Anda mustajab. Maka jangan lewatkan waktu, apalagi Anda lagi perjalanan umroh 9 jam di pesawat, Anda lagi di bus 5 jam, 6 jam di kendaraan keluar kota, dari Jakarta ke Jawa Tengah misalnya ya, ke Jawa Barat ya, mungkin apalagi kalau sampai ke Jawa Timur, jauh. Atau mungkin di wilayah lain, Sulawesi ke selatan, ke tengah, ke Tenggara, ya, ke utara. Misal contoh, dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Utara, ke baratnya. Ini semua di Sumatera juga, dari Sumatera Barat, naik ke atas terus sampai ke utara, sampai ke Aceh. Semuanya itu teman-teman sekalian, kesempatan emas untuk berdoa. Ya. Karena ini mustajab doa. Pelajaran terakhir dari hadis adalah pelajaran yang kelima tentunya ya. Karena yang pertama tadi ada doa mustajab, pelajaran kedua doa orang terzalimi, pelajaran ketiga doa musafir, pelajaran keempat berarti ya, doanya orang tua untuk anak. Ya. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau masukkan dalam kurung buruk. Ya. Kalau secara umum pendapat ulama mengatakan artinya doa ini dari orang tua baik atau buruk untuk anaknya mustajab. Nah, tapi Imam Nawawi rahimahullah ingin menitip pesan dalam kurung situ ada buruk, maksudnya hati-hati dari doa buruk itu. Misalnya anak Anda aktif, Anda mengatakan nakal, atau Anda mengatakan ibu dan ayah menyesal melahirkan kamu, atau yang sejenisnya. Semuanya teman-teman sekalian berbahaya sekali karena bisa menjadi doa yang mustajab. Kalau Anda pernah dengar kisah ini, alhamdulillah. Kalau belum, ini Anda bisa jadikan sebagai pegangan, dikenal dengan bayi Juraij. Bayi Juraij. Kata Nabi SAW ada 3 bayi yang bicara dalam buayan. Ya. Ada bayi Nabi Isa alaihissalam dalam buayan bisa bicara. Ada bayi yang pada saat kisah Ashabul Ukhdud, ya, parit yang dibuat oleh Raja Zalim di Yaman, yang mereka pada saat itu membakar orang-orang yang beriman pada Allah. Ada seorang ibu lagi gendong bayinya dan dia bimbang antara melemparkan dirinya ke api karena dia beriman mau dibunuh pada saat itu oleh Raja Zalim. Tapi dia kesian sama bayinya. Lalu bayinya bicara mengatakan, ibu jangan kau ragu, kita dalam keadaan benar. Maka ibunya pun loncat dengan bayinya. Itu bicara di buayan. Dan yang ketiga adalah bayinya Juraij. Juraij ini adalah seorang yang saleh dari kalangan orang sebelum kita. Dia ada tempat ibadah dia dan selalu orang muliakan karena dia sangat baik dan dekat dengan Allah SWT. Satu waktu, karena dia jadi buah bibir di masyarakat, ada satu perempuan pelacur, wa na'udzubillah, datang kepada tokoh-tokoh masyarakat itu lalu mengatakan begini, kalau saya berhasil menggoda Juraij bagaimana? Saya buat dia berzina dengan saya dan segala macam. Orang-orang yang kurang imannya itu ada yang mengatakan, kalau kau bisa lakukan, kami akan berikan apa saja yang kau ingin. Maka perempuan ini tiba-tiba langsung masuk dengan dandanannya, dengan kecantikannya, dengan wanginya ke tempat ibadahnya Juraij. Lalu menggoda Juraij. Tapi subhanallah Juraij memang sangat kuat imannya. Ya, dia tidak tergoda sama sekali. Karena perempuan ini takut malu di tengah-tengah masyarakat. Dia keluar dari tempat ibadah Juraij, lalu dia sengaja pergi berzina dengan seorang pengembala domba. Dan kebetulan waktu itu masa subur, lalu dia hamil. Setelah itu dia kembali ke masyarakat sambil mengatakan, lihatlah saya hamil dari Juraij. Dan memang waktu dia masuk ke tempat ibadah Juraij itu, memang orang-orang melihatnya yang menjadikan target. Dia keluar
dari tempat ibadah Juraij, dia berusaha tidak kelihatan supaya orang-orang taunya memang dia itu sudah berzina dengan Juraij. Begitulah kurang lebih. Akhirnya orang-orang buru-buru mengambil kesimpulan tempat ibadah Juraij dihancurkan, Juraij diusir dari negeri dia. Akhirnya Juraij ini sabar dengan ujian itu. Pada saat si pelacur ini hamil dan pada saat pelacur ini melahirkan, maka Juraij datang ke rumah pelacur itu di depan orang-orang semuanya. Sambil dia menekan perut bayi itu dan mengatakan, sebutkanlah dan akuilah siapa ayah kamu. Maka bayi itu bicara dalam buayan sambil mengatakan, ya ayah saya adalah si Fulan. Nah, begitu terjadi kejadiannya ya. Apakah Anda tahu apa sebabnya Juraij teruji seperti ini? Itu karena doa ibunya. Jadi Juraij pernah satu waktu lagi ibadah sholat sunnah di tempat ibadahnya, lalu kemudian ibunya panggil-panggil nama dia. Tapi Juraij bingung antara jawab ibunya atau selesaikan dulu sholat sunnahnya. Akhirnya dia pun meneruskan sholatnya dengan niat nanti habis sholat baru bicara sama ibunya. Subhanallah, ibunya karena tidak sabar, ibunya mengatakan, karena tidak jawab, semoga engkau tidak meninggal sampai engkau dipertemukan dengan wajah-wajah pelacur. Nah, disitulah setelah doa itu diucapkan buruk oleh ibunya Juraij, maka Allah terima dan akhirnya terjadilah Juraij bertemu dengan wanita pelacur tadi walaupun tidak berhasil menggodanya. Nah, ini bahayanya doa-doa buruk yang diucapkan orang tua kepada anaknya. Lalu pertanyaan sederhana, lalu bagaimana posisi kita sebagai anak kalau orang tua kita terlanjur seperti ini? Maka kita bisa juga membalas dengan doa, mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan doa ibu atau ayahku tadi itu yang buruk untukku terjadi. Kita bisa menepis dengan doa juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke bab nomor 173. Ya. Bab 173 ini ada sebuah hadis juga, ya, cuma sebuah hadis. Bab doa apabila takut kepada sekelompok orang atau lainnya. Dalam safar, takut perampok, takut ada orang yang jahati dan zalimi di sebuah tempat yang kita ingin pergi. Ini termasuk masuk dalam bab safar di sini ya. Dimasukkan dalam bab safar oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadits nomor 988 dari awal belajar berbunyi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Bahwa bila Rasulullah SAW takut kepada satu kaum, maka beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami menjadikanmu pada leher-leher mereka dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai dengan sanad yang sahih. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita tentunya langsung saja. Yang pertama, kedudukan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, karena beliaulah yang telah menyampaikan kepada kita tentang kronologis hadis ini. Pelajaran yang kedua, adanya rasa takut manusiawi, ya. Anda takut dari seorang penjahat, Anda takut dari keburukan satu kaum, ya, satu pemimpin, yang gitu. Itu normal. Selama memang orang itu dalam kondisi buruk. Kalau itu tidak perlu kita khawatir, tapi manusiawi. Anda takut dengan hewan, harimau, binatang buas, itu normal saja ya. Itu tidak bisa ditepis dari seseorang. Makanya dikatakan sini, Nabi SAW kalau khawatir atau takut dari kejahatan satu kaum, maka beliau berlindung kepada Allah. Nah, ini berarti normal saja ya. Tentu beda antara penakut ini dengan pengecut ya. Kalau pengecut itu dia sebenarnya bisa punya kemampuan untuk mengambil haknya, tapi dia tidak mau, itu tidak boleh. Ya. Baik, pelajaran ketiga dari hadis. Yang pertama, kedudukan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang kedua, normalnya seseorang kalau punya rasa takut yang masih manusiawi ya. Karena Nabi SAW juga memiliki rasa khawatir dan takut. Dan yang ketiga, menghafalkan doa ini. Setiap kali kita khawatir keburukan satu kaum, kita mengatakan, Nabi ajarkan, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan engkau ya pada leher-leher mereka. Maksudnya adalah tahan mereka agar mereka tidak melampiaskan kejahatan mereka pada kami. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu dari semua tipu daya dan kejahatan yang akan mereka lakukan kepada kami. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya Allahu a'lam dari hadis ini. Baik, yang terakhir teman-teman sekalian kita bahas pada kesempatan ini bab nomor 174 ya. Ini insyaallah mungkin yang atau mungkin sampai 175 kita akan bahas insyaallah ya. Nanti ke depannya baru kita akan lanjutkan 4 bab terakhir dalam kitab ini. Baik, bab nomor 174. Yaitu bab apa yang diucapkan apabila singgah di sebuah tempat. Ini juga masih dalam adab safar. Mampir di sebuah tempat, baca doa ini. Ya.
Hadis pertama ini ada dua buah hadis dalam bab ini. Hadis nomor 989 dari awal belajar berbunyi dari Khawla binti Hakim radhiyallahu anha, beliau mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa yang singgah di satu tempat kemudian dia membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang dia ciptakan, maka tidak akan ada yang mengganggunya hingga dia pergi dari tempat persinggahan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian langsung saja memberikan pelajaran kepada kita. Seingat saya dari awal kita belajar hadis ini, umumnya kita menyebutkan tentang kalaupun ada perempuan perawi hadis, umumnya dari istri-istri Nabi, ya. Tapi kali ini ada dari seorang sahabat Nabi, ya, yang lain atau sahabat Nabi yang lain. Makanya kita mengatakan radhiyallahu anha. Bagi yang pegang buku lihat Khawla binti, ya. Biasanya kan sebelumnya kan bin ya, nah, laki-laki, ini binti berarti ini seorang perempuan. Dari sini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian bahwasanya bolehnya seorang wanita menjadi seorang alim, penukil hadis, ya, mengajarkan agama ini dan bisa masuk ke banyak sekali spesialis-spesialis semuanya. Di masa Nabi SAW ada para ulama, diantaranya Aisyah dan para ummahatil mu'minin dan banyak sahabat Nabi yang lain. Ada juga tabib atau dokter, ya, ada juga seorang pejuang, ya, banyak sekali perawat, ya, ada juga yang berdagang, cukup banyak aktivitas yang dilakukan oleh mereka selama bukan haram dalam agama. Baik, pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang setiap kali turun di sebuah tempat membaca ini, dan ini jaminannya luar biasa, yaitu a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari semua keburukan yang telah diciptakan. Ini termasuk kalau yang biasa tidak asing dengan zikir pagi petang, pasti ada bagian daripada itu, yang bahkan dianjurkan kita mengulangi sampai 3 kali di pagi dan 3 kali di sore hari, ya. Ini a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, doa yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita luput, ya, setiap mampir di sebuah tempat. Sebagian bahkan ulama menganjurkan, ini pernah diajarkan oleh salah satu guru kami waktu kami masih di tingkat 2 kuliah di kota Madinah dulu, sekitar tahun 1996. Waktu itu tingkat 2 kuliah, kami belajar doa ini dan beliau, saya masih ingat, bahkan wajahnya pun masih kebayang, dosen kami itu sekarang, Masya Allah, jazakallah khair. Beliau mengatakan, kami sarankan agar baca doa ini, karena Nabi SAW mengatakan, siapapun yang turun di sebuah tempat, penjelasan tempat sini adalah berarti bisa tempat kecil atau besar, dekat atau jauh, kan gitu. Berarti beliau mengatakan kalau mau aman dari kamar ke ruang tamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari ruang tamu ke dapur baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari rumah ke taman belakang atau tempat depan rumah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Keluar dari rumah pun baca. Turun naik ke mobil baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Naik motor, turun dari motor atau dari kendaraan mobil, masuk ke pasar, kemana saja baca. Karena di sini dikatakan oleh Nabi SAW, siapapun yang turun di sebuah tempat, tidak disebutkan rumah misalnya atau tanah, tempat saja. Di tempat itu bisa besar, bisa kecil, bisa jauh, bisa dekat, kan gitu. Kalau dia baca ini, coba apa jaminannya? Kata Nabi SAW, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak akan pernah ada yang bisa mengganggunya hingga dia pergi dari tempat persinggahan tersebut. Dia akan aman. Jadi kalau dari kamar ke ruang tamu dibaca, berarti dari kamar ke ruang tamu dia akan aman sampai dia kembali lagi atau meninggalkan ruang tamu. Kalau dia ke dapur, ke ruang belakang, ke lantai 2, selalu dia membacanya. Maka zikir ini adalah zikir yang luar biasa. Karena seperti kita sedang setiap masuk sebuah tempat dapat jaminan, tempat yang lain dapat jaminan, begitu seterusnya. Hadis kedua dalam bab ini, hadis nomor 990 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala al-lail qala ya ard rabbi wa rabbuki Allah a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadibbu alayki wa a'udzu bika min syarri asadin wa aswadin wa min al-hayyati wal aqrabi wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walad." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah SAW berpergian lalu malam datang menjelang, maka beliau membaca, ya ard, wahai bumi. Beliau membaca doa ini dan seperti sedang bicara dengan bumi, ya ard.
Rabbi wa rabbukillah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah sama Allah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang ada dalam dirimu atau yang ada di dalammu. Wa syarri ma khuliqa fiki, dan kejahatan makhluk yang ada padamu. Wa syarri ma yadibbu alaiki, dan kejahatan makhluk yang merayap di atasmu. Wa a'udzu bika min syarri asadin wa aswad, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan singa dan juga seseorang. Aswad itu di sini terjemahkan seseorang. Wa minal hayyati wal aqrab, dan aku berlindung juga dari kejahatan ular dan kalajengking. Wa min sakinil balad, dan dari kejahatan penghuni negeri ini. Wa min walidin wa ma walad, dan dari kejahatan iblis dan anak-anaknya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Ada keterangan di bawah bagian pegang bukunya, Al-Aswad adalah maknanya seseorang. Al-Khattabi berkata yang dimaksud dengan penghuni negeri, tanda kutip negeri ini, adalah jin yang menghuni bumi. Dia berkata yang dimaksud dengan negeri adalah tempat yang dihuni oleh makhluk bernyawa meskipun di sana tidak ada bangunan dan rumah-rumah. Juga dia berkata terdapat kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah iblis dan juga syaitan-syaitan. Nah dari hadits ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran luar biasa gitu ya. Banyak sekali faedah yang bisa diambil dari makna yang sangat dalam dari doa ini. Yang pertama kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena beliau menyampaikan riwayat ini kepada kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya adanya adab dari Nabi SAW dan ajaran atau ilmu, panduan sunnah Nabi SAW kalau kita mampir di sebuah tempat atau lewat di sebuah tempat dan sudah menjelang malam. Berarti selain malam tidak dibaca doa ini ya. Ini memang dikatakan menjelang malam. Maka Nabi SAW membaca ini. Karena biasanya malam itu gelap. Dan kita lebih cenderung mau istirahat di tempat itu ya. Maka kita membaca doa ini. Ya ini anjuran ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, kita langsung masuk kepada makna doa. Makna doa. Kita mengatakan ya ardu rabbi wa rabbukillah. Di sini ada pengikraran bahwasanya Allah Tuhan segala sesuatunya. Kita mengatakan wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Ya. Jadi kita seperti ya mengingatkan diri kita bahwasanya kita dan bumi ini semua adalah ciptaan Allah. Bumi pun di situ ya kita berikan statement dari kita bahwasanya engkau juga ciptaan Allah. Lalu kemudian kita mulai merincikan sebagaimana Nabi SAW merincikan, a'udzu billahi min syarriki. Aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu. Kalau memang ada keburukan di sini ya di atasmu padamu maka aku berlindung. Wa syarri ma fiki, dan keburukan yang ada di dalammu. Ya, apapun yang ada keburukan di dalam situ dari mungkin lahar, mungkin apa saja dalam bumi yang kita tidak tahu ya. Wa syarri ma khuliqa fiki, dan juga keburukan atau kejahatan ya makhluk yang ada di dalammu. Wa syarri ma yadibbu alaiki, dan keburukan yang sedang merayap di atasmu ya. Apakah itu manusia, jin, hewan-hewan gitu. Wa a'udzu bika min syarri asadin wa aswad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan singa. Nah, berarti sini menandakan memang yang biasa juga menyerang manusia adalah singa di malam hari terutama ya. Dan masuk dalamnya semua hewan buas. Wa aswadin, dan seseorang. Di sini Imam Nawawi rahimahullah menerjemahkan al-aswad adalah seseorang ya yang tidak jelas siapa dia. Karena di sini aswad itu sebenarnya makna letter-letter adalah hitam ya. Al-Khattabi juga mengatakan menambahkan bahwasanya itu bisa saya yang dimaksud adalah jin ya. Tetapi di sini maksudnya seseorang intinya, manusia kah, siapa saja gitu ya. Tapi bahasa ini istilah ini seseorang bisa jin atau manusia. Kemudian wa minal hayyati wal aqrab, dan dari ular dan juga kalajengking. Nah, dua jenis hewan ini yang boleh dibunuh ya. Memang kita dianjurkan untuk bunuh ular dan juga kalajengking. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, 5 hewan dibunuh dalam wilayah haram di Mekah dan Madinah, ataupun di luar wilayah haram atau wilayah halal ya. Haram maksudnya dimuliakan ya. Sebutkanlah tikus, kemudian burung raja wali, kemudian burung gagak yang di dadanya ada berbulu warna putih, kemudian disebutkan ular ya, dan anjing buas ya. Ular masuk dalamnya. Cuma memang ular ini dari riwayat Ibnu Umar menjelaskan kalau dia dalam rumah maka sebaiknya diingatkan terlebih dahulu. Kita mengatakan keluarlah. Kalau dia keluar berarti menandakan dia jin, ya, jelmaan jin. Tapi kalau dia tidak keluar berarti menandakan dia ular biasa dan boleh dibunuh tentunya ya.
Dalam riwayat lain cecak, riwayat lain juga kalajengking. Bahkan kalajengking dibolehkan membunuh walaupun kita dalam kondisi sholat, ya. Karena memang hewan ini sangat berbahaya. Dia cuma tahu menyerang saja. Maka di sini kita berlindung dari kejahatan ular dan juga kalajengking. Wa min sakinil balad, dan juga penghuni negeri ini. Ya, wa min walidin wa ma walad, dan dari iblis dan keturunannya. Nah, di sini Khattabi menekankan, walaupun wilayah itu tidak ada bangunannya, tidak ada rumah, tidak ada manusia di situ, gelap misalnya, tempat yang gelap, tetap di situ dikatakan akan ada penghuni dari kalangan jin. Maka kita sudah berlindung dari setan-setan dan jin tersebut, ya. Maka ini termasuk doa yang sangat luar biasa yang harusnya tidak boleh luput dari setiap orang di antara kita, ya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita ini, dan kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Pada penutupan kami mengajak teman-teman sekalian untuk selalu mendukung channel dakwah ini. Jangan lupa di YouTube selalu subscribe, like, dan juga loncengnya. Teman-teman di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Telegram, mungkin media-media yang ada sekarang, Anda bisa mengikuti tata cara masing-masing, mungkin dengan follow, beri komen positif, di share. Semua ini adalah bagian daripada dukungan terhadap dakwah, dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa meraih pahala tentunya. Walaupun Anda tidak ikut menyusun materi dan mengisinya, tapi dengan men-share-nya bisa manfaat besar di situ, ya. Jadi ini termasuk dukungan yang sangat baik buat Anda dan tentu buat kami juga. Bukan karena masalah finansialnya, tetapi permasalahan adalah bagaimana kita sama-sama bertawun atau bersama dalam kebaikan. Kemudian teman-teman sekalian juga kami mengajak Anda bergabung dengan Yayasan Sedekah Kreatif atau Yayasan, insya Allah kedepannya akan kami ganti dengan Ghazwa Peduli, namanya insya Allah. Itu banyak kegiatan sosial, kami berharap Anda bisa bergabung bersama kami dengan berbagai macam kegiatan dan program-program yang ada. Anda bisa lihat tentunya di media-media kami. Kemudian juga kami mengajak Anda yang berminat untuk bergabung melaksanakan ibadah umrah haji bersama dengan travel yang Allah manakan di pundak kami, Uhud Tour. Insya Allah terdekat ada penerbangan di tanggal 28 Juli. Kemudian ada juga penerbangan nanti insya Allah di September. Ada 2 penerbangan di awal September dan di Agustus. Ada juga di September sampai nanti musim haji akan datang. Jadi Anda bisa ikut mendaftar insya Allah di sana. Dan tentu banyak kegiatan-kegiatan yang lain Anda bisa partisipasi bersama kami. Semoga saja bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.